Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Cerita Wanita. Nah pemirsa, saat ini kita akan masuk di segmen, kita akan menanyakan nih tentang berita-berita atau informasi-informasi yang sudah ada di media sosial mengenai Ibu Diana Dewi tentunya. Nah Bu, ini saya tadi sudah search nih nama Ibu dan muncul ada beberapa berita. Nah ini saya mau langsung konfirmasi nih ke Ibu Diana. Nah yang pertama, ini menarik nih Bu. Beritanya tentang pengusaha klaim belum diajak bicara pengaturan jam kerja di Jakarta. Ini gimana nih Bu? Iya Mbak, kemarin banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sebenarnya tidak semua dianggap bahwa tidak diajak bicara. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau Kadin ini kan ada anggotanya adalah ada anggota luar biasa, yaitu asosiasi. Nah, asosiasi yang bidang transportasi memang sudah diajak bicara. Tetapi sebenarnya dia tidak mewakili. Kalau yang lain masih mengatakan bahwa tidak mampu. Karena apa? Karena sektornya tidak cuma satu, Mbak. Sektor kita kan beragam sekali. Jadi kalau mungkin sektor A bisa untuk melakukan pengaturan jam kerja, tapi sektor yang lain tidak bisa. Ini yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha, khususnya melalui Kadin. Makanya kemarin ada pertanyaan dari media bahwa apakah Kadin sendiri menyetujui hal itu. Karena banyak sekali yang disampaikan adalah mereka tidak setuju dengan adanya pengaturan jam kerja. Ya. Itu saya sampaikan bahwa Kadin belum diajak bicara untuk itu. Oh, nah ini apa Bu yang dipermasalahkan? Sektor apa contohnya Bu yang tidak mau untuk ada pengaturan jam kerja? Sepertinya hampir semua ya. Hampir semua sektor ya. Dan itu apa yang maksudnya keluhan mereka seperti apa? Kenapa tidak mau diatur? Dan biasanya apakah ini menurut mereka merugikan dari bisnis atau seperti apa sih Bu yang disampaikan? Ya, bisa mengurangi produktivitas. Itu yang mereka sampaikan. Contoh misalkan mereka memproduksi sesuatu barang. Kemudian kalau harus diatur, nanti sinkronisasi menjadi satu produk itu bisa saja terkendala karena ada yang belum operasional gitu. Nah, ini yang sangat sulit sehingga nggak mungkin orang luar yang akan mengatur jam kerja itu. Itu yang mereka sampaikan, Mbak. Khawatirnya adalah produktivitas. Tapi kalau kita mundur sedikit Ibu ke belakang tentang informasi sebelumnya, ini sempat ada juga tentang namanya upah. Nah soal upah minimum ini kan lumayan ya Bu, ini sebenarnya kayak permasalahan itu lagi yang terjadi. Nah dari pihak pekerja mengatakan ini upah minimumnya seperti apa, kok tiba-tiba akhirnya disetujuin. Harus kembali lagi, padahal dari Gubernur DKI Jakarta sempat menaikkan upah tersebut. Nah, tanggapan Ibu dari Kadin seperti apa sih? Ya, saya juga sangat menyayangkan seperti ini, apalagi kemarin Petun akhirnya menurunkan UMR yang sudah disetujui oleh Gubernur. Kalau kita bicara UMR, memang saya juga prihatin sekali ya. Karena belum saja selesai tahun 2022, kita sudah menghadapi tahun 2023 bicara UMR lagi. Nah sebenarnya kalau menurut saya sih harusnya dengan duduk bareng juga persoalan ini selesai. Karena waktu Pak Gub membuat SK Gubnya yang nomor 1359, kemudian berubah menjadi 1517. Sebenarnya di 1517 juga ada SK turunannya dari SK-nya Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sehingga apabila ada teman-teman yang memang belum bisa mengikuti UMR yang 1517, masih bisa mengikuti acuan dari 1359. Jadi sebenarnya tergantung kepada perusahaannya lagi. Jadi yang tahu perusahaan mampu untuk menaikkan UMR dan sebagainya itu kan sebenarnya dari karyawannya sendiri kan. Jadi saya berharap sih sebenarnya dengan duduk bareng kemarin itu semua persoalan sudah selesai.
Ada win-win solution di sana Betul. ya Bu ya. Jadi tidak usah harus ke petun gitu kan. Makanya Kadin dipertanyakan, Kadin gugat nggak gitu? Kita nggak perlu gugat, tapi kita komunikasikan. Semuanya pasti bisa selesai. Dan yang paling harusnya dievaluasi adalah bagaimana perhitungan atau rumusnya yang sudah ditetapkan oleh kementerian terkait, oleh DPR. Ini yang perlunya memang kita punya formula yang sesuai. Jadi tidak ada tumpang Tidak tindih ada ya. tumpang tindih, kemudian tidak ada ribut lagi kan? Iya. Karena kemarin kan yang sudah dikeluarkan rumusnya kalau menurut saya tidak salah katanya. Semua Dewan Pengupahan mengatakan apa yang dikeluarkan angka-angkanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi kenapa salah? Ya karena itu mungkin perlu ada evaluasi lagi bagaimana angka-angka rumusan yang sudah dibuat bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan yang memangnya harus dilakukan. Semoga ada hasil evaluasi yang tidak membuat lagi pergesekan antara pekerja dan juga pengusaha ya Bu ya. Betul. Yang pemberi kerja, karena ini harus sebenarnya dua-duanya ini bekerja sama, jangan justru jadi gontok-gontokan ya Bu ya. Betul. Nah ini yang selanjutnya ini Bu, kalau tadi kita udah bahas nih soal jam kerja, ini juga ada terkait tren kenaikan suku bunga bikin pengusaha jadi ogah pinjam uang ke bank. Nah ini seperti apa nih Bu? Ya, kalau kenaikan tren suku bunga ini kan sangat berpengaruh dengan nilai yang kita bisa jual kan produk tersebut kan. Tapi kalau suku bunganya naik, kemudian kita apakah ingin memproduksi sesuatu itu lebih tinggi lagi? Kan ini yang akhirnya kita punya forecast ke depan itu akhirnya dihentikan dulu deh, wait and see dulu deh, karena nanti produknya akan mempengaruhi dengan harga. Apakah ini bisa? Jadi biasanya teman-teman kita wait and see dengan suku bunga yang naik, akhirnya inovasinya jadi berkurang, rencana kerjanya akhirnya akan dievaluasi. Mengakibatkan apa? Pertumbuhan ekonomi akhirnya tidak tercapai. Nah ini yang teman-teman pengennya saat pemulihan ekonomi dibantu dululah oleh perbankan. Karena dengan naiknya suku bunga ini, sedangkan para pengusaha itu biasanya kan untuk modal butuh pinjaman ya Bu. Betul. Ya. Karena semakin naiknya suku bunga nanti pembayaran bunga juga semakin tinggi. Untung juga masih belum balik gitu kali ya Bu, kalau pengusaha bilangnya. Nah yang terakhir ini Bu, tentang sektor otomotif dan properti masih perlu diberi stimulus. Ini stimulus seperti apa Bu yang perlu diberikan? Ya, walaupun sekarang memang kondisi sudah mulai ada pemulihan. Tapi untuk kita lihat saat sekarang, stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah belum bisa ditarik seperti menarik membalikkan tangan secepat itu, tidak. Tapi perlu ada evaluasi dulu sehingga yang stimulus sudah diberikan kepada sektor-sektor seperti properti dan otomotif itu masih banyak dibutuhkan, gitu Mbak. Jadi kita berharaplah stimulus ini belum dihentikan dulu. Oke, jadi sebenarnya nggak hanya otomotif yang perlu stimulus, semua sektor juga setelah pandemi ini sebenarnya butuh semua ya Bu ya. Betul. Bu Diana, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.